Sorak-sorai warga langsung menggelegar saat puluhan hingga ratusan ekor ayam Jawa menjadi rebutan warga dalam sebuah tradisi sakral sekaligus unik. Tak hanya itu, beberapa grup kesenian reog juga ikut tampil membakar suasana. Konon, tradisi ini berawal dari cerita legenda, yaitu cerita pertarungan sengit antara tokoh yang bernama Putut Tetuko melawan tokoh Prabu Boko, seorang raja yang dikenal sangat kejam karena hobi kanibalismenya, yaitu hobi memangsa manusia lain sebagai santapan makanan hariannya. Di balik tradisi serta cerita legenda tersebut terselip kisah-kisah aneh berbalut misteri. Bahkan kejadian-kejadian misteri itu masih bisa dirasakan atau bisa dilihat hingga kini. Lantas, seperti apa cerita-cerita aneh hingga kini yang masih dipercaya oleh warga tersebut? Berada di kawasan lereng Gunung Lawunan Sejuk, warga Dusun Pancot, Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tak pernah lupa untuk menggelar tradisi ini. Mereka menamakan acara tradisi tersebut dengan istilah ritual atau upacara Mondosio, atau biasa dikenal dengan istilah Mondosionan. Hal ini karena acara selalu digelar dalam wuku Mondosio, atau tepatnya di hari Selasa Kliwon dalam wuku Mondosio dalam sistem kalender Jawa. Wuku Mondosio adalah wuku ke-14 dalam sistem penanggalan Jawa. Untuk mengawali acara ini disajikan beberapa grup kesenian reog asal desa setempat. Sebenarnya kesenian ini tidak berhubungan langsung dengan cerita legenda Prabu Boko dan Putut Tetuko, bahkan tidak pula berhubungan dengan petunjuk gaib dari tempat-tempat keramat yang terkait dengan tradisi Mondosio ini. Namun, menurut sesepuh dan tokoh desa setempat, kesenian reog memang sengaja digelar sejak tahun 1970-an untuk memeriahkan suasana, yaitu saat sesepuh desa setempat membeli perlengkapan untuk kesenian reog itu.
Waktu Mbah Marto Diran sama Mbah Karso Temon ini beli seperangkat reog. Nah, mungkin beliau pada waktu itu terus rembukan. Ini desane awake dhewe ning acara modesio apike reog iki dipentaske dienggo hiburan begitu. Gitu. Karena apa? Saya mengatakan begitu tambahan. Modesio ini kuapan berlangsungnya tidak yang tahu. Dulu mesti kan joran yang reog. Ya. Tapi karena mulai ya sekitaran tahun 70-an ini reog sudah dihadirkan di acara modesio, sehingga sampai hari ini ya akhirnya identik. Modesio ya kudu nek reog kan begitu. Alkisah di zaman dulu, ketenangan hidup sebuah warga desa mendadak terusik. Ini karena seorang raja yang bernama Prabu Boko tiba-tiba mempunyai hobi baru, yaitu menyantap sayur sop dengan bahan utama dari daging anak manusia. Menu kuliner ekstrim tersebut selalu dijadikan makanan utama setiap harinya oleh raja yang kejam tersebut. Prabu Boko selalu menyuruh prajuritnya untuk mencari bocah-bocah segar dari penduduk desa setempat untuk dijadikan santapan sop lezatnya. Tentu saja warga yang mendapat giliran menyerahkan anaknya untuk tumbal kanibalisme sang raja itu menjadi ketakutan, tak terkecuali seorang warga yang bernama Mbok Rondo Dadapan. Mbok Rondo Dadapan sendiri padahal dulunya pernah menjadi tukang masak kesayangan dari Prabu Boko. Namun karena sebuah peristiwa tak disengaja, masakan yang dibuatnya tercampur dengan potongan daging dari jari tangannya sendiri, yang saat itu secara tak sengaja dagingnya sedikit teriris oleh pisau dapur dan nyemplung ke dalam sop masakannya. Entah kenapa justru sang raja merasa sangat senang dengan masakan Mbok Rondo Dadapan yang tidak biasa tersebut. Nah, mulai saat itulah petaka mulai terjadi melanda seluruh penduduk negeri dan warga desa. Semua keluarga harus rela menyerahkan anak-anak kecilnya untuk dijadikan santapan raja secara bergiliran. Saat hampir tiba giliran Mbok Rondo Dadapan menyerahkan anaknya, Mbok Rondo Dadapan menjadi kalut dan menangis di sebuah gua di lereng Gunung Lawu. Tangisnya tiba-tiba terdengar oleh seorang pertapa yang bernama Eyang Kacanegara. Oleh pertapa itu, Mbok Rondo Dadapan dijanjikan akan dibantu. Pertapa itu kemudian merubah wujudnya menjadi seorang anak kecil yang bernama Putut Tetuko. Putut Tetuko pada waktu habis junta Prabu Boko itu. Junta yang weteng ya orang mati, akhirnya sebel gitu. Sampai di Segoro Kidul. Dari Segoro Kidul dia mendapatkan pusaka batu gilang itu. Akhirnya pertempuran masih terus berlanjut dan Prabu Boko akhirnya mati dengan batu gilang ini dengan cara sirai dikepruk dengan batu gilang, kalau dipancat pundak. Namanya kata pancat ini yang akhirnya bergeser nama menjadi pancet. Putut Tetuko akhirnya bersedia menggantikan posisi anak Mbok Rondo Dadapan yang akan dipersembahkan kepada sang raja. Akhirnya selamatlah anak Mbok Rondo Dadapan. Ia pun membawa Putut Tetuko untuk dijadikan santapan bagi sang raja. Namun apa yang terjadi? Saat itulah Putut Tetuko disantap oleh Prabu Boko. Dagingnya ternyata sangat liat atau alot. Saat sudah ditelan bulat-bulat oleh Prabu Boko, akhirnya dimuntahkan lagi. Buah. Dan tubuh Putut Tetuko terlempar jauh ke laut selatan. Saat jatuh ke laut selatan itulah Putut Tetuko malah mendapat batu pusaka, yaitu batu gilang yang dijadikan senjata untuk melawan Prabu Boko. Akhirnya ia balik melawan dan leher Prabu Boko dipancatnya atau dipancot. Lantas kepalanya dibenturkan ke atas batu tersebut hingga pecah dan berdarah. Saat itulah Prabu Boko menemui ajalnya dan mati kehabisan darah. Sejak saat itulah nama dusun itu menjadi Dusun Pancot sesuai tradisi lisan yang berkembang secara turun-temurun. Adapun tempat bekas gigi taring Prabu Boko akhirnya dipercaya tumbuh tanaman bawang putih. Sedangkan bekas gigi gerahamnya dipercaya tumbuh tanaman bawang merah. Sejak saat itulah sampai sekarang tanaman bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, menjadi komoditas andalan atau tanaman pertanian utama dari masyarakat petani di Dusun Pancot. Setelah atraksi seni reog selesai, tradisi Mondosio dilanjutkan dengan memberi sesaji di tempat-tempat keramat.
seperti balai patokan atau patoan, tempat yang dipercaya sebagai tempat perkelahian berlangsungnya antara Putut Tetuko melawan Prabu Broko. Juga menyiram Batu Gilang dengan air badek, di mana Prabu Broko dihancurkan dulu oleh Putut Tetuko. Juga memberikan sedekah bumi di pertaan Pringgondani atau tempat pertapaan Putut Tetuko atau yang Kecanegara di lereng Gunung Lawu. Yang menarik, sisa air badek tersebut biasanya disiramkan secara bebas ke warga yang menonton. Dipercaya air tersebut membawa keberkahan atau keberuntungan bagi siapa saja yang terkena siraman air itu. Setelah itulah puncak acara yang sangat ditunggu-tunggu warga siap digelar, yaitu berebut ayam hidup. Lantas, apa makna dan asal-usul tradisi berebut ayam itu? Anak saya sakit. Nanti kalau anak saya sembuh, nanti saya akan ngebur ke pitik sepasang nenggone punden Bali Patokan atau di pendopo Pasar Pancot acara modesio itu. Misalnya aku demen arep nyambut gawe duwe nadar, nek nyambut gaweku wis iso lancar, aku arep ngebur ke pitik sepasang. Ada lagi sing anak saya kuliah nggak lulus. Nanti kalau lulus saya mau ngebur ke ayam, itu juga ada. Itu nadar. Tapi apa rata-rata sepasang mereka? Sepasang. Oh, memang sepasang. Terus jenis ayamnya? Ayam Jawa. Oh, ayam Jawa. Ayam Jawa. Dan itu yang nadar itu tidak hanya warga sini, dari mana-mana itu. Paling jauh pernah ada rekor mana? Dari luar Jawa ada. Oh, ada. Jadi apalagi pas itu mau pilkada, pilek apa-apa. Wah, pitike ngantek kebiang itu. Oh iya. Pernah rekor paling banyak berapa dalam satu? 100 lebih pernah. 100 lebih. Wah, ngantek tele-tele ngantek keweson sing ngerayah. Satu orang gowo nek sing 50 dulu. Oh iya, satu orang 50. Satu orang sak beruan. Oh gitu. Oh itu apa itu? Pengusaha atau pejabat? Caleg apa ya, Dek? Itulah sesi acara berebut ayam, merupakan nadar atau lambang dan simbol dari pribadi-pribadi atau warga yang ingin menepati janjinya atau mengungkapkan rasa syukurnya karena hajat hidupnya atau cita-citanya banyak yang terkabul dari tradisi Mondosio ini, khususnya saat berdoa di tempat-tempat keramat terkait Mondosio tersebut. Baik rasa syukur karena telah sembuh dari sakit, telah lulus sekolah, menang pilkada, menang pilihan legislatif atau anggota DPR dan DPRD, atau juga sukses dalam usaha dan bisnisnya masing-masing. Ayam-ayam tersebut disedekahkan dengan penuh sukacita bagi siapapun warga yang hadir di sana. Syaratnya harus mau berjuang ikut berebut menangkap ayam-ayam hidup itu. Menurut Sulargianto, tokoh warga setempat, acara tradisi Mondosio tersebut bisa menjadi magnet bagi siapa saja untuk datang ke Dusun Pancot, dan tentu saja hal itu sangat membantu peningkatan ekonomi warga. Selain Dusun Pancot menjadi terkenal, ekonomi warga juga menggeliat karena semua warga bisa berpartisipasi secara ekonomi dalam acara tradisi tersebut. Sehingga warga desa sangat berharap ke depannya pemerintah atau dinas terkait bisa hadir dan ikut merawat atau lebih peduli dan mendukung acara tersebut secara lebih sungguh-sungguh, sehingga bisa dikemas menjadi event wisata serta sebuah tradisi budaya yang lebih berkualitas, lebih menarik, lebih seru, dan tentunya lebih memberikan manfaat positif bagi semua warga yang terlibat. Warga masyarakat kita itu sudah terkenal perkara Mondosio. Secara ekonomi Mondosio ini bisa mendatangkan banyak duit untuk warga kita. Sing duwe delok apa ya entek. Ya harapan ke depan Mondosio tidak akan pernah surut. Warga sangat semangat, warga sangat antusias dalam rangka melestarikan budaya ini. Dan saya matur harapan ke depan nanti pemerintah akan hadir. Hadir ikut merawat tentang Mondosio ini. Namun, terlepas dari makna dan fungsi serta manfaat tradisi Mondosio itu sendiri, ada banyak cerita misteri yang juga tak kalah menarik terkait tempat-tempat keramat serta kejadian-kejadian aneh seputar tradisi Mondosio itu. Misalnya, di malam hari sebelum hari H acara digelar, banyak warga, khususnya panitia acara yang melihat banyak tamu-tamu gaib yang berdatangan dari arah Gunung Lawu. Mereka datang ke Balai Patokan layaknya tamu yang menghadiri sebuah pesta hajatan. Versi lainnya juga melihat ribuan prajurit gaib mengikuti rombongan panitia saat mengarak bende atau gong keramat yang biasa digantung di Balai Patokan.
Ya, biasa orang biasa. Seperti prajurit. Kayak prajurit. Iya, prajurit yang nggak datang. Setelah itu di belakang sini itu 1 minggu sebelum Modosio ini udah ada tamunya udah ada. Oh gitu ya. Ya, jadi yang pernah melihat untuk benda itu, yang warga sini tahu itu juga melihat nyata. Jadi beribu-ribu. Itu malam atau siang itu? Malam. Oh malam. Malam itu pas kita untuk benda itu ada 5 sampai 6 orang. Tapi ternyata di belakang kita itu orang yang tidak kelihatan itu beribu-ribu. Jadi kita untuk benda mulai jam 7 malam. Nah itu setelah itu kita berhenti di Pendopo ini sampai jam 12. Setelah itu kita jam 1-nya itu ada yang ngantuk dan juga ada yang kuat masih bertahan sampai jam 3 atau 3. Tapi yang tidur di sini itu tahu-tahu udah pindah dari samping. Kita juga nggak tahu. Dari kesaksian itulah terungkap ada beberapa warga jika tertidur di dalam punden balai patokan atau balai patohan tanpa sebab yang jelas dipindah secara gaib keluar ruangan oleh penjaga punden yang dikenal dengan nama Roh Gaib Eyang Notokusumo. Eyang Notokusumo sendiri selama ini dikenal sebagai perantara sakti yang menghubungkan doa-doa pengunjung kepada penguasa alam semesta raya ini, sehingga doa-doa mereka menjadi lebih mudah dikabulkan atau kabul kajatnya. Namun cerita lainnya yang juga membuat bulu kuduk merinding adalah datangnya seekor harimau atau macan putih yang turun dari Gunung Lawu. Lepas dari jam 12 malam setelah acara Modosio berakhir, warga Dusun Pancot dihimbau untuk tidak keluar rumah. Ini karena sering terjadi pada jam-jam tersebut seekor macan putih turun gunung dan mendatangi Batu Kilang. Di sana ia akan menjilat-jilat batu layaknya menjilat darah dari mangsa buruannya. Setelah puas menjilati Batu Kilang yang sebelumnya disiram dengan air badek oleh warga dalam tradisi Modosio, macan misterius tersebut akan cepat menghilang kembali ditelan pekatnya hutan Gunung Lawu. Nah, nanti setelah ini selesai, yang bisa nyata itu juga ada. Itu ada harimau ke situ. Harimau. Dilati batunya. Oh gitu. Ya ada yang sudah pernah melihat yang juga. Setelah acara selesai. Iya, setelah acara selesai malamnya jam 12. Ada warga yang sempat melihat. Sempat melihat itu ada yang macan putih dari Gunung Lawu itu berarti. Iya. Entah sampai kini warga tak ada yang tahu apakah macan itu benar-benar macan asli hewan dari Gunung Lawu ataukah macan siluman yang sengaja datang khusus saat acara Modosio digelar. Yang jelas warga Dusun Pancot mempersilahkan siapa saja yang ingin membuktikan kebenaran cerita itu untuk lek-lekan atau bermalam di Dusun Pancot meski harus berada di dalam rumah warga demi keamanan masing-masing. Satu hal lagi, kejadian aneh yang masih dipercaya oleh warga, yaitu ada sebuah pantangan bagi semua warga yang terlibat membuat menu sesaji atau semua hidangan yang terkait acara Mondosionan tersebut. Mereka dilarang mencicipi atau mencoba rasa masakan sebelum acara digelar. Jika melanggar pantangan itu, ada-ada saja kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya, sampai kini ada warga yang sudah tua, pipi atau mulutnya perot gara-gara melanggar pantangan itu. Bahkan sampai kini kutukan kepada warga itu masih melekat dan belum sembuh hingga sekarang. Selain itu, Batu Kilang sendiri banyak yang meyakini adalah batu meteorit yang jatuh atau mungkin sengaja dijatuhkan dari langit ke Dusun Pancot. Entah oleh siapa, ataukah dari dewa-dewa di atas langit. Kamu kurang asin ditambah asin karena dia ingin rati tiliki, rati disipi. Pantangan juga. Iya pantangan. Pernah ada yang melanggar dulu kejadian mengetahui. Belum pernah tahu konon dulu sing lali sampai di papuk ini perot. Wah, perot. Iya sampai tua itu. Oh, sampai tua. Sampai tua. Beberapa peneliti yang datang ke sini, Batu Kilang itu termasuk batu batu meteor pilihan katanya itu. Oh, ada peneliti itu. Tapi kita nggak tahu, tapi menurut mereka. Tradisi Mondosio dibalut legenda Prabu Boko dan Pudut Totuko jelas tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Namun bagi warga Dusun Pancot, tradisi itu mengandung beberapa makna yang sangat penting.
tradisi bersih desa setiap 7 bulan sekali itu bisa menggalang rasa kesetiakawanan atau gotong royong baik antara warga sendiri atau dengan desa-desa lainnya. Bahkan warga dari luar Pulau Jawa pun banyak yang menyempatkan diri untuk datang di acara tersebut. Mereka khusus datang untuk membuktikan sendiri bagaimana serunya acara tersebut. Beberapa juga percaya dengan gaib dan kesaktian dari punden-punden keramat di desa atau dusun Pancot itu. Untuk warga Pancot, mereka selalu belajar untuk menghormati leluhurnya sebagai cikal bakal dusun Pancot. Meskipun hanya lewat cerita rakyat secara lisan, kesederhanaan budaya, seni, dan kreasi sebagai hasil peradaban dan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan itulah diharapkan bisa menjaga keawetan dan harmoni desa. Sekaligus menjaga manusia untuk selalu bergerak dan terus bergerak mensyukuri nikmat kehidupan ini, menjadi manusia yang utuh, manusia yang tidak kaku, serta manusia yang selalu bebas berkreasi, menciptakan ragam budaya sebagai kodrat manusia yang berbudaya dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mas, komen Mas rasanya Mas untuk sampean.